Untuk motivasinya sendiri sih, yang pertama yang pasti kalau dari saya untuk upgrade value, spesialnya untuk English skill, karena Betul. English skill itu sangat dibutuhkan sekali, tidak hanya di dunia pendidikan tetapi maybe someday kalau mau apply sesuatu di company-company besar itu Betul. pasti bahasa Inggrisnya sangat dilihat seperti itu. Betul, betul. Halo sahabat Unipma, welcome back to our podcast bersama saya Berliana dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah Sobat Unipma, hari ini kita telah kedatangan 3 tamu istimewa kita, mahasiswa berprestasi Unipma, yang dimana mereka ini merupakan mahasiswa pertukaran pelajar di Mitra Luar Negeri Unipma. Nah, buat teman-teman semua yang masih penasaran nih, apa aja sih program-program yang ada di Unipma, boleh banget komen di kolom komentar, and don't forget to like and subscribe. So, halo teman-teman semuanya. Halo. Boleh perkenalan dulu nih ke sobat-sobat Unipma. Sekilas saja nama dan program apa yang kalian ikuti. Oke, mulai dari Kamu dulu Kak. Oke, halo Sobat Online Unipma, perkenalkan nama saya Sherlyn Norma Azahra. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan kemarin saya mengambil ICT program di ISATU Philippines. Oke, selanjutnya kakaknya. Perkenalkan, nama saya Andika Dwiki Pratama. Saya dari Teknik Informatika dan saya mengambil program ICT juga di Mitra UiTM Malaysia. Oke, terus kakak terakhir nih. Halo semuanya, perkenalkan saya Diki Aditya Fernando. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi. Saya di sini ngambil program ICT, tapi saya itu daring Oh, daring. Iya. di Ilocos Sur Polytechnic State College, Filipina. Oh, oke. So, 2 Filipina, 1 Malaysia, dan Iya. 2 secara luring, satunya daring. Oke. Pertama-tama nih, sebelum kita masuk ke pembahasan, Sobat Unipma pasti juga penasaran. Kalian dapat info pertukaran pelajar ini tuh dari mana sih? Kemudian kenapa sih kalian kok mau dan tertarik untuk mengikuti program ini? Mungkin bisa dari Mbak Sherlyn dulu nih. Oke, untuk informasinya pasti nanti dari panitia ICT-nya ngasih informasi yang akan di-share ke Kaprodi ya, seperti Oke. itu. Lalu nanti Kaprodi akan membagikan informasi tersebut di setiap grup cutting. Jadi melalui tim Unipma yang nanti ke Kaprodi dan kemudian ke mahasiswa seperti itu. Kakaknya juga sama? Sama. Oh ya, ini sebenarnya nggak hanya di Kaprodi saja ya teman-teman. Kita Unipma juga punya yang namanya official Unipma. Nah, di situ tuh pasti selalu update informasi-informasi terbaru yang ada di Unipma. Nah, jadi sobat Unipma bisa terus follow IG-nya, jangan lupa, dan pantengin terus update-update yang ada di situ. Nah, selanjutnya Kak, ketika kalian ingin memasuki program itu tuh syarat apa aja sih yang perlu dipersiapkan ya? Mungkin bisa yang Malaysia dulu. Kalau syaratnya itu lebih kurang sama ya, seperti apa itu berkas transkrip, kemudian TOEFL yang paling penting, kemudian CV juga seperti deskripsi atau mungkin apakah ada prestasi-prestasi yang pernah didapatkan sebelum mengikuti program ini nantinya. Terus untuk TOEFL-nya sendiri itu minimal 500. Waduh, 500 nih teman-teman. Jadi memang harus belajar ya sebelum itu. Bahasa Inggrisnya memang harus dipastikan bahwa kalian tuh mampu berbahasa Inggris dengan baik. Terus selanjutnya nih, katakanlah kalian sudah dinyatakan lolos. 1 bulan ke depan kalian akan berangkat nih. Persiapan apa sih yang kalian persiapkan? Kecuali dengan yang berkas-berkas tadi nih. Apakah kemudian kalian juga menyiapkan uang atau yang lain-lain seperti itu? Mungkin dari Kak Diki. Kalau saya soalnya belum pernah luring. Oh iya, tadi dari ya Saya teman-teman, masih maaf. daring. Hopefully ya tahun depan saya dapat ke Amin, Filipina. amin. Untuk saya persiapannya sejak sekarang mungkin saya perlu meningkatkan skill bahasa Inggris saya. Ya. Saya bukannya dari pendidikan bahasa Inggris Betul. saya dari biologi yang awam dari bahasa Inggris gitu. Saya ya belajar bahasa Inggris, belajar cara berkomunikasi dengan baik, terus ya berani keluar dari zona nyaman lah. Betul sekali ya. Soalnya kalau
nggak keluar dari zona nyaman, saya mungkin nggak akan di sini juga. Betul betul Iya, benar. betul Iya, sekali. benar juga. Terus kalau yang luring nih pastinya persiapannya juga lebih banyak lagi kan yang daripada yang daring. Mungkin apa sedikit yang berbeda dari yang daring itu apa Kak? Oke, nih dari mana dulu nih? Sorry, dari mana dulu nih? Silakan Kak. Oke, kalau dari saya itu kan sebenarnya dulu saya juga pernah mengikuti online ya. Pasti persiapannya juga hampir sama, cuma siap mental saat mengikuti Betul, pembelajaran betul. secara screen on screen. Tapi saat luring itu pastinya mental juga, finansial juga, dan kesehatan Iya. juga harus dipersiapkan karena kan di sana nanti akan berbeda culture-nya. Betul betul. Lalu iklimnya mungkin kalau masih di Filipina kita sama ya, 2 Iya. musim. Masih kan? Asia Tenggara masih sama Iya, ya. benar. Lalu sistem perkuliahan yang apapun nanti kan bisa terjadi nih di luar negeri, kita Betul, nggak tahu. betul. Kita harus prepare benar-benar well prepared Betul, gitu betul. loh waktu di sana. Dan ya Itu. seperti itu. Nah, teman-teman, jadi not only financially but also physically juga, mentally juga, karena sebenarnya kita juga ICT satu angkatan ya Kak. Nah, Iya. sebelum kita berangkat itu kemarin kita juga ada yang namanya tes psikotes. Iya, Atau kita psikotes. dites nih psikologi kita, apakah memang kita mentalnya sudah siap nih untuk diberangkatkan atau tidak. Betul. Betul seperti itu ya Kak ya. Oke, selanjutnya katakanlah kalian sudah ada di kampus mitra, sudah berangkat ke sana. Nah, apakah kalian menemukan adanya perbedaan yang mungkin signifikan ya dari pembelajaran yang ada di Unipma dibandingkan dengan di kampus mitra seperti itu? Mungkin bisa Kak Andika di Malaysia. Dari saya tentu culture shock itu ada dari Betul, segi pembelajarannya. Di Malaysia itu sistem pembelajarannya di mitra saya UiTM itu dia sistemnya itu dalam 1 minggu 1 mata kuliah itu ada 2 pertemuan. Oh, Biasanya dibagi entah 1 jam itu buat online, sisanya itu offline. Tapi bisa juga yang 1 jam itu bisa dibuat offline. Jadi 1 minggu full gimana ya? Kuliahnya itu banyak. Karena saya itu kalau nggak salah ngambil 5 atau 6 mata kuliah. oh wow, banyak ya. Iya, betul. Itu 1 minggu penuh. Terus kemudian harinya itu beda. Kalau di sini kita liburnya itu Sabtu Minggu, kalau di sana itu Jumat sama Sabtu. Oh malahan, Iya. jadi minggunya malah Minggu masuk. itu malah jadi Wah. kayak hari Seninnya di Malaysia. Informasi baru nih teman-teman. Tapi nggak semua daerah, cuma daerah saya yang khusus Kedah itu. Oh di Kedah, Ya, yang betul. Brands Kedah. Terus untuk yang daring sendiri seperti apa Sistem pembelajarannya? Iya. perkuliahannya. Kalau yang dari sendiri di Filipina itu selalu 3 SKS ya per mata kuliah. Iya betul teman-teman. 3 SKS. Kalau perbedaannya cukup ya lumayan. Kalau di sini 3 SKS 1 hari ya. Iya, Satu satu hari hari di di Unipma Kalau 3 di SKS 1 sana hari. 3 SKS itu dibagi 3 hari. Betul betul betul. 1 SKS 1 hari, 1 SKS 1 hari, 1 SKS-nya 1 hari. Jadi saya kemarin Senin sejam, Rabu sejam sama Jumat 1 jam. Jadi 3 hari seminggu. Betul. Kalau yang luring hampir sama ya seperti dan. Nah teman-teman kalau di Filipina sendiri itu memang sistemnya hampir sama kayak SMA ya teman-teman. Iya, Jadi benar. 3 SKS itu dibagi nih 1 SKS per hari, 1 SKS per hari. Jadi benar-benar dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu terus nggak ada berhentinya gitu. Kalau di Unipma kan masih kadang ada jeda waktu untuk di matkul selanjutnya. Nah kalau di luar itu dia langsung gitu. Terus teman-teman kalau ngomongin yang namanya pertukaran mahasiswa, pasti kita juga erat kaitannya dengan pertukaran budaya. Nah, kalau dari kalian tuh budaya apa sih yang khas di sana? Gitu dari mungkin yang luring dulu. Kak Sherlyn di Filipina gimana, Kak? Untuk budayanya sendiri yang pasti berbeda, tapi sebenarnya hampir mirip sih kalau di Oh, aku. iya. Karena kemarin aku dapatnya di ISATU, yaitu Iloilo Science and Technology University, di mana itu kan letaknya di Iloilo. Betul, ya kan? betul. Nah, surprisingly-nya waktu di sana itu ternyata mereka juga memiliki bahasa daerah. Oh ya, bukan Tagalog gitu Iya, enggak ya? bukan. Saya juga baru tahu waktu sampai di sana, oh ternyata Betul. bukan bahasa Tagalog. Mereka juga punya namanya bahasa Hiligaynon. Iya, betul, betul. Lalu di bahasa Hiligaynon itu ternyata hampir sama bahasa Jawanya di Indonesia. Oh, contohnya apa tuh? Oh, Yang sama nih. Oke, kayak misalkan saya kan pernah ngajar nih di salah satu SD karena iya. saya dapat field study, practice teaching di sana. Saya itu diajari sama murid-murid yang masih malah kelas 4. muridnya ya yang Iya, ngajarin gurunya. mereka kayak excited sekali, oh dari Indonesia ya. Coba dong hitung nih angka 1 sampai 10 dalam bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Heeh.
saya hitung lah dalam bahasa Jawa ngoko ya saat itu. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, 10. Iya. Lalu mereka juga ngasih feedback ke saya dengan menampilkan bahasa Hiligaynon, yaitu kalau saya nggak salah loh ya ini. Iya. Yang pertama itu isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito, wolu, syam, pulo. Oh, hampir sama ya teman-teman. Iya, jadi 10 pulau. Iya. Ya, hampir sama lah ya. Jadi kayak ternyata banyak juga kosakata yang sama. Selain itu kayak Betul. putih. Sama. Di sana juga kita nyebutnya putih, itu white gitu. Sama ya teman-teman. Iya. Kalau di Malaysia nih apakah juga menggunakan bahasa Upin Ipin atau juga ada bahasa daerah tertentu yang mungkin kamu juga sebenarnya kaget dan ternyata beda banget ya bahasanya gitu. Ya, kalau itu betul sekali ya, Kak. Kalau daerah-daerah kayak Kuala Lumpur dan sekitarnya itu mereka masih pakai bahasa Melayu. Nah, tapi kalau udah daerah agak pojok sana seperti Kedah, terus Terengganu itu dia pekat banget. Hampir saya nggak bisa tahu ya itu artinya, ngomong apa gitu. Nah, karena kayak bicaranya itu kayak ada kol-kolannya gitu. Oh, karena mungkin ada Arab-Arabnya mungkin ya, Ya, kol-kolannya. mungkin. Oke, kalau daring apakah juga ada nih kultural yang kamu ketemukan gitu? Kalau daring kurang lebih tidak ada ya kalau seperti itu. Belum ya, cuman Karena, mungkin bahasa gitu aja ya yang. Tapi di daring itu kadang ada yang pakai bahasa Tagalog. Jadi Oke. saya sendiri bingung ini gimana, tapi bener. dosanya perhatian sama yang daring disuruh mahasiswa itu disuruh pakai bahasa Inggris yang universal gitu. Betul. Biar paham juga gitu. Jadi teman-teman, ya seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi walaupun kita orang yang pendatang baru nih, tapi kita juga harus beradaptasi dengan budaya mereka. Tapi jangan lupa juga budaya kita. Nah, sesimpel ketika kita di Filipina kita juga bawa batik teman-teman. Jadi kita juga mengenalkan nih, Indonesia tuh punya ini loh batik gitu. Atau kalian nanti kalau kalian nih di antara kalian mau nih ke luar negeri, nah kalian juga bawa baju kebanggaan kalian khas Indonesia seperti kebaya atau yang lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya terakhir nih sebelum penutup. Kalian mau motivasi apa yang bisa kalian berikan ke teman-teman sobat Unipma yang mungkin mereka sudah berpikir nih, aku ingin ikut nih seperti kakak-kakaknya gitu. Mungkin dari Kak Shelly dulu. Untuk motivasinya sendiri sih, yang pertama yang pasti kalau dari saya untuk upgrade value, spesialnya untuk English skill, karena English skill itu sangat dibutuhkan sekali, tidak hanya di dunia pendidikan tetapi maybe someday kalau mau apply sesuatu di company besar itu pasti bahasa Inggrisnya sangat dilihat seperti itu. Betul. Sangat zaman sekarang sudah modern semuanya. Dunia itu hanya ada di satu gadget aja loh, sudah itu mencangkup seluruh dunia gitu. Jadi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional itu juga sangat penting gitu. Selanjutnya Kak Andika. Kalau dari saya motivasi, tentu kita kalau ingin mengupgrade diri sendiri, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Tentu ada perjuangan yang yang diperlukan tentunya, tapi ini juga demi kebaikan kita bersama. Terus ya seperti yang Kak Sherlyn bilang tadi, sebelum saya berangkat pun speaking English saya itu jelek banget. Betul. Tapi karena setelah program ini mulai membaik lah, agak mendingan. Agak upgrade lah. Iya, betul. karena ya sudah terpapar secara langsung nih, Ya, mau nggak betul. mau harus Iya, pakai bahasa Inggris gitu loh teman-teman. Selanjutnya Kak Diki terakhir. Kalau saya mungkin mau ngasih tips juga ya. Oke, boleh banget nih tips apa nih? Yang pertama ya benar, tingkatkan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu sangat penting sekali. Saya mulai suka bahasa Inggris itu dari SD. Saya latih terus. Wow, dari sampai SD sekarang. teman-teman. Terus yang kedua, tingkatkan kepercayaan diri. Kalau kita percaya diri itu kita bakal full ngasih effortnya ke hal yang kita lakukan tersebut. Terus yang ketiga, kita harus berani keluar dari zona nyaman sendiri, Kak. Betul. Itu yang saya katakan sebelumnya, zona nyaman itu merupakan hal yang sangat luar biasa kalau tidak Iya. berani keluar dari Ya akan stuck di situ terus ya. Iya.
Terus kita juga kalau kita keluar negeri, kita ini akan menjadi representatif nih orang-orang Indonesia. Ketika kita bisa berperlakuan secara baik, bertutur kata secara sopan, berpenampilan menarik, itu akan dinilai mereka sebagai oh orang Indonesia tuh seperti ini loh. Seperti itu, kita tuh sebagai representatif ya Kak di sana. Iya, betul. betul. Jadi seperti itu teman-teman Sobat Unipma, pengalaman dari kakaknya yang sudah pernah berkuliah ke luar negeri. Buat kalian yang mau segera daftar ya teman-teman. Setiap semester insya Allah dibuka untuk ICT secara daring. Kalau yang secara luring ini setiap semester ganjil. Nah, makanya terus pantengin Instagram Unipma, oke? Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semua sudah Terima kasih, menyempatkan ya. hadir hari ini. Semoga sehat selalu dan Amin, hati-hati di amin. jalan. Oke. Bye-bye. See you next time. See you. Halo Sobat Unipma, kita kembali lagi bersama mahasiswa berprestasi Unipma. Ada dua narasumber kita hari ini. Mereka merupakan mahasiswa pertukaran mahasiswa di dalam negeri. Boleh disapa dulu Sobat Unipmanya Kak? Halo Sobat Halo. Unipma. Sebelumnya pasti Sobat Unipma mungkin beberapa, terutama mahasiswa baru belum kenal nih sama kakak-kakaknya. Boleh dulu perkenalan nama dan program apa yang kalian ikuti. Silakan dari kakak. Perkenalkan, nama saya Arif Fatimu Farida dari program studi pendidikan guru sekolah dasar yang dulunya ikut pertukaran mahasiswa dalam negeri di Universitas PGRI Semarang. Oh, di Semarang teman-teman. Terus selanjutnya kakak hitam-hitam ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angger Bagas Aryadinata atau akrab disapa Angger. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka dari pemerintah. Saya mengikuti pertukaran itu di Bali, di Universitas Pendidikan Ganesha. Wow, di Bali teman-teman nih, orang-orang yang banyak nih yang pengen ke Bali. Nanti bisa diceritakan sedikit lah ya, Bali itu seperti apa. Oke, jadi beda ya, ini kakaknya TKDN, ini PMM. Nah, bedanya apa sih Kak? TKDN dan PMM itu? Kalau TKDN sendiri seperti apa? Untuk TKDN sendiri tentunya itu lingkup universitasnya. Kalau saya kemarin ya dan teman-teman itu ada 3 pilihan di Universitas PGRI Semarang, Universitas PGRI Yogyakarta dan Universitas Kudus, Muria Kudus. Nah kebetulan saya itu keterimanya di PGRI Semarang. Oke. Kalau TKDN mungkin lingkupnya itu masih di lingkungan Jawa ya. Oh, oke. Ya kalau PMM sendiri mungkin bisa Kalau PMM sendiri itu kita itu diharuskan ya itu pertukaran itu di luar pulau. Jadi contohnya saya kan di Pulau Jawa nih di Jawa Timur. Nah itu harus di luar pulau. Contohnya kayak Bali, Sumatera, Kalimantan seperti itu. Dan untuk pilihan dari universitasnya itu sangat banyak gitu. Tadi kan ini kan Terbatas, terbatas iya, kan. Nah terbatas. ini lebih banyak lagi gitu. Oke, jadi TKDN ini yang ya sekitar Jawa. Terus kalau PMM lebih luas lagi. Lebih luas lagi seluruh Indonesia. Betul. Oke, selanjutnya nih Kak. Persiapan apa sih yang kalian persiapkan nih atau berkas-berkas apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum apply ke itu programnya? Mungkin dari PMM? Oke, dari PMM dulu ya. Kalau dari saya tuh yang saya persiapkan tuh yang pertama tuh riset dulu. Jadi Betul. sebelum kita melakukan ikut program ya, itu kita harus riset dulu. Kita mau ambil universitas mana nih? Terus kira-kira di universitas tersebut tuh ada program studi yang linear dengan kita atau enggak seperti itu. Yang kedua, cari background kayak yang dulu PMM sebelumnya itu gimana, apakah itu tuh kegiatannya itu benar-benar bagus atau enggak, seperti itu risetnya seperti itu kalau saya. Terus yang kedua itu berkas-berkasnya itu mungkin kayak KTP, terus asuransi, terus habis itu kayak alamat seperti itu, terus surat sehat dan udah itu aja sih, KTM seperti itu. Jadi Dengar-dengar pakai BPJS juga. iya harus pakai Oke, BPJS. harus wajib pakai BPJS. Harus wajib. Terus kalau yang TKDN sendiri apakah juga serumit yang PMM atau mungkin lebih simpel lagi? Kalau dari TKDN sendiri mungkin lebih simpel ya Kak, karena mungkin dari programnya itu dari kampus. Karena pas itu kami itu menerima info dari pihak kampus kalau ada program pertukaran mahasiswa gitu. Terus akhirnya mencoba-coba ikut, terus ikut melengkapi berkas dan langsung di plotting Oh, berarti kalau kakaknya ini kampusnya langsung dari universitas, bukan pilih sendiri itu enggak. Kalau PMM sendiri milih. PMM itu pilih, jadi kita ada 7 pilihan. Jadi kita 7 atau berapa? Pokoknya lebih dari 5 gitu. Jadi kita bisa memilih
dan nanti kita ikut tes. Setelah ikut tes nanti kita Oke, ada ngomong-ngomong gitu. tentang tes, berarti ada seleksi dong. Proses seleksinya tuh seperti apa? Apakah juga ada wawancara atau tes tulis mungkin atau enggak? Oh, kalau dari PMM sendiri itu tesnya itu yang pertama itu tes administrasi ya. Pasti kayak berkas-berkas tersebut itu harus lengkap semuanya. Betul. Oh ya, itu dapat ditekankan ya teman-teman, kalau yang mau PMM, berkas itu harus dilengkapi dan jangan sampai salah. Nah, Seperti tipsnya itu, triknya Tip, ya. triknya yang pertama harus itu. berkasnya harus sesuai. Sesuai, pokoknya nggak boleh Betul. salah. Betul. Terus betul. yang selanjutnya itu ada tesnya itu kita namanya tes kebinekaan. Jadi tesnya itu online ya, jadi kayak ya UTBK seperti itu, tapi isinya itu kayak penalaran gitu kan. Kalau PMM itu kan emang dia itu menekankan pada toleransi dan keberagaman agama gitu, keberagaman kayak agama, ras, suku dan lain Kebudayaan, sebagainya, ya. kebudayaan gitu. Jadi kalian itu tesnya itu ya kayak tentang keberagaman gitu. Jadi kalian tuh belajarnya itu yang beragam, yang keberagaman gitu, tentang kebudayaan gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah kalau kayak susah Nggak nggak usah ya takut. ini, nggak usah takut. Gas Itu aja ya kak gas ya, aja, itu gas gampang aja kok. wes. Kalau yang TKDN sendiri apakah juga ada seleksi seperti itu? Untuk TKDN sendiri itu mungkin cukup seleksi administrasi ya Administrasi, Kak. ya. Mungkin bisa dilihat dari IPK atau yang lainnya Betul betul. begitu. Tadi kita sudah bicara sama yang LN, itu ada yang namanya tes TOEFL. Apakah juga kalau di dalam negeri ini juga disyaratkan tes TOEFL itu? Kalau dari PMM sendiri tuh nggak ada ya, soalnya emang di dalam negeri nggak Iya, di di luar dalam- gitu. Betul ya. Kalau TKDN juga Kalau nggak ya? di TKDN sendiri juga tidak ada. Oke, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih, ketika kalian di sana pasti kebudayaannya juga berbeda dong sama yang di Betul Jawa. sekali. Kakaknya di Jawa, oke. Ke PMM dulu mungkin. Di Bali ya? Di Bali. Yang kita tahu semuanya ya, Bali itu surganya budaya, di sana semua budaya itu udah di situ tempatnya gitu. Itu Indonesia sekali. Terus gimana Kak di sana? Kebudayaan itu seperti apa nih? Oke, di sini kalau cerita kebudayaan itu sebenarnya banyak banget yang ingin Betul. saya ungkapkan, karena di Bali itu emang benar-benar kebudayaannya itu sangat dihargai, sangat dilestarikan, dan sangat-sangat kaya akan makna gitu. Contohnya aja di saya kan di Kota Singaraja ya, itu di Buleleng. Oh, wow. Itu tuh setiap minggu tuh pasti akan ada kayak pertunjukan, kayak panggung terbuka gitu. Nah, pertunjukannya itu bener-bener dari anak-anak sampai dewasa itu dia tuh menampilkan kebudayaan dari Bali, kayak tari kecak, tari nelayan gitu-gitu. Jadi bener-bener kayak gila sih, sekaya itu Gila kebudayaannya. sih. Ya, ini teman-teman jadi pengen nih ke Bali. Ayo semuanya daftar Ayo, PMM, kita ke daftar Bali bareng-bareng. PMM. Kalau di Semarang sendiri apakah juga kebudayaannya tuh berbeda atau ada yang sama, ada yang berbeda atau seperti apa Kak? Untuk di Semarang sendiri tentunya karena masih di lingkup Jawa ya Kak. Betul. Ya mungkin kebudayaannya itu kita masih hampir sama gitu. Tapi yang namanya hidup yang semula di Madiun di kota yang agak kecil ke Semarang yang kota besar, Besar gitu. kebudayaannya itu juga cukup berbeda lah. Macet nggak Kak? Ya macam Macet ya, kalau di Madiun kan was-was langsung udah dateng gitu ya. Kalau harus macet-macetan dulu gitu. Kalau di Bali juga macet nggak Kak? Untungnya di kota saya itu nggak macet. Nggak, ya. Tapi kalau kalian ke Denpasar, ke Canggu itu bener-bener macet banget. Denpasar apalagi aduh. aduh. Terus kita sudah berbicara mengenai budaya. Terus pembelajarannya di sana apakah juga berbeda dengan Unipma atau mungkin ya sama aja gitu? Kalau dari TKDN? untuk pembelajarannya di Universitas PGRI Semarang itu tidak jauh berbeda dengan Unipma. Yang pastinya ya ada pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dan dilaksanakan secara luring, karena pada saat itu saya mengikuti pada tahun 2022 yang masih mengkondisikan keadaan begitu. Iya, waktu itu masih COVID, tapi sudah Iya. selesai, tapi belum sepenuhnya gitu ya, masih Iya. ya adaptasi gitu ya, betul. Kalau di Bali, Di Bali sendiri tuh kalau perkuliahannya tuh bener-bener sama sih, cuman perbedaannya itu ada di kita kan kalau di Unipma kan satu kelas ya orang-orangnya itu aja. Nah, Betul. kalau kita itu di satu kelas tuh bisa dari berbagai jurusan gitu. Soalnya Oh, soalnya di berbeda sana ya berarti ya? berbeda banget. tapi
Terus matkulnya apakah? Matkulnya itu sama, cuman Oh, kayak sama. orangnya itu dari jurusan-jurusan yang berbeda Oke, gitu. oke. Contohnya saya itu kan di sini kan PGRI di FKIP ya. Nah, di sana itu saya itu juga masuk di FEB dan juga di FBS. Jadi Fakultas Bahasa dan Sastra sama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti itu. Terus matkulnya apa Kak yang diambil? Nah, matkulnya itu kalau di FBS itu saya ambil semiotika, terus kalau di FEB itu ambil kewirausahaan. Jadi seperti itu. Jadi gitu. kita bisa kayak lompat-lompat linjur gitu. Jadi bukan dikelompokkan berdasarkan jurusannya enggak, Iya, tapi enggak. berdasarkan matkul. Iya, seperti berdasarkan itu. matkul, seperti Oke. itu. Tapi di Bali enggak belajar ya Kak ya, enggak cuman main-main. Karena kan kita pertukaran mahasiswa pasti Betul. juga belajar. Nah, nanti oh ini aku udah di Bali, weh nggak usah belajar lah, Aduh, enggak ya, jangan nggak gitu, boleh teman-teman, jangan harus tetap gitu. di kelas ya, nggak boleh absen, nggak boleh bolos gitu. Oke, selanjutnya pasti tadi kalau di Bali kebudayaan berbeda, terus bagaimana Kak kalian menyesuaikan diri di sana? Mungkin yang deket dulu Semarang nih. Kalau saya sendiri waktu di Semarang itu ya dengan menjaga diri karena takutnya kalau kebablasan. Betul, karena kota besar ya Kak ya. Iya. Mm. Gitu aja sih. Kalau di Bali nih gimana Aduh, nih? Di Bali itu emang bener bedanya tuh kontras Iya, banget kontras ya. banget Jadi ya. harus mawas diri juga gitu. Betul, betul. Yang pertama itu awal-awal tuh ya Kak, aku tuh datang, itu tuh bau dupa itu bener-bener sangat langsung menyengat gitu sampai kepalaku pusing gitu. Karena kan di sana tuh setiap pagi tuh pasti berdoa kan. Betul, Mereka berdoa terus membakar ini dupa. Itu kan bener-bener gila setiap rumah itu. Terus di sana itu banyak banget kayak yang pagi-pagi kan kalau kita sholat subuh azan gitu ya. Di sana itu nggak ada azan sholat subuh, tapi adanya itu lonceng dari pura. Jadi ada lonceng pura itu berarti itu tandanya mereka tuh pada berdoa di pagi hari gitu-gitu. Jadi gitu. bener kontras banget tapi tuh kayak suka gitu loh. Mereka itu Betul, juga welcome dengan kita dan mereka juga mengajarkan kita kayak oh ini kita tuh gini gitu. Semisal kalian pengen lihat nggak apa-apa gitu. Diajak gitu Diajak, ya Kak, bener-bener. melihat kebudayaan mereka. Nah, terakhir nih Kak, pasti banyak nih sobat-sobat Unipma, terutama mahasiswa baru yang mungkin sudah mempunyai niat pengen pertukaran yang di dalam negeri dulu nih. Kalian bisa memberikan apa? Motivasi apa nih yang bisa kalian berikan untuk mereka? Tentunya jangan pernah merasa Kecil, minder gitu merasa ya. minder ataupun kita itu harus berani mencoba Betul. untuk suatu hal yang kita inginkan atau yang ingin kita capai kelak, gitu aja sih. Nah, ya harus percaya diri teman-teman. Kalau diri kalian aja nggak percaya sama diri kalian sendiri, ya bagaimana orang lain akan percaya, seperti itu. Kemudian Kak Angger, Dari aku sendiri sih oke, mau Boleh nih, apa menginformasikan nih? sebentar Oke, aja ya silakan, tentang silakan, PMM. silakan. Jadi mungkin perbedaan dari TKDN dan juga PMM tuh ada, kalau di PMM tuh ada yang namanya modul Nusantara ya Kak. Oke. Nah, modul Nusantara itu apa sih? Sebenarnya itu adalah kegiatan kita untuk menekankan dalam hal toleransi. Karena kan PMM itu kan banyak sekali dari berbagai golongan ya, dari berbagai daerah juga. Contohnya ada dari Medan, Sumatera, terus Kalimantan gitu-gitu. Jadi kan itu kan kita dijadikan menjadi satu sehingga banyak sekali perbedaan gitu. Betul, Nah, betul. caranya mereka itu untuk meningkatkan toleransi itu dengan adanya modul Nusantara. Nah, di dalam modul Nusantara tersebut tuh ada beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan kebinekaan, yang kedua inspirasi, yang ketiga refleksi, dan yang terakhir kontribusi sosial. Oke. Nah, untuk kalian teman-teman nih, kalau semisal mengikuti PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka, kalian bakal merasakan modul Nusantara. Nah, di situ tuh kita tuh kayak diajak jalan-jalan dan juga Main belajar. lagi ya. Itu main-main, jadi benar-benar setiap minggu kalian tuh bakalan diajak jalan-jalan keluar, tapi dengan tanda kutip kalian juga belajar. Seperti itu. Terus untuk tips-tipsnya itu mungkin kalau di sana kan kita emang di luar pulau ya, jadi jauh dengan kita. Kalau semisal PP itu juga kalau pulang gitu kan nggak boleh sebenarnya. Itu kalian harus persiapannya itu harus matang banget, mulai dari fisik, mental, terus persiapan seperti baju dan lain sebagainya, karena kita kan di sana 5 bulan ya, 5 bulan. Terus selanjutnya mungkin kita kayak kalian tuh all out aja, jadi jangan malu-malu, kalian jadi extrovert
selama 5 bulan itu nggak apa-apa. Soalnya emang kita di saya tuh harus cari temen banyak. Soalnya teman-temannya tuh pada Relasi itu seru-seru. penting ya. Relasi itu penting, apalagi kalian kan kesana sendirian gitu kan. Betul, gitu. sendiri. Jadi harus cari teman sih Betul. seperti itu. Ya, yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memang sangat luas, besar, dan kebudayaannya tentu beragam. Di setiap daerah mereka punya kebudayaan mereka masing-masing, dan itu dijadikan satu, sehingga yang memang toleransi itu sangat-sangat penting, teman-teman. Seperti itu. Oke. Penting banget. Sebelumnya terima kasih kakak semuanya sudah membagikan informasi nih ke sobat-sobat Unipma. Boleh say hi dulu? Dadah. Unipma Smart and Competitive.